اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah min niyatin kabul jamaah musafah salatan wa syahadu wa talabna bi hadzal علومنا خير من كل حياة مساعد الحاط نبي محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه وعالبة وأنصاره ما نسينا محاجر الله سبحانه أحمد بن عيسى وسلم مقدم محمد بن عارف وصبر وأرساتنا معارف وعارف سلطان عولي أساسين عبد القادر رجال ثم الأرانج مؤسس مشهد الكتاب الشهر رياض الصالحين أصل الإمام نووي رحمه الله تعالى ورحمه محمد بن زكريا بإسماعيل رحمه الله تعالى ورحمته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وأولادنا وأبنائنا وأزواجنا ولا تضر بكم طاعتهم من جميع المسلمين المؤمنين المؤمنة الهدنية وكنية صالحة مقبولة وإلى عطنا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي جعل العلم أربع صفات الكمالية وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تبصير لأولي البصائر والأبصار والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال الله تعالى في آية الأخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عليه الصلاة والسلام الله قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من العلم يتعلمه رجل خير له من الدنيا وما فيها. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang milik Allah SWT yang terhormati para guru kita Pak Sulaiman Mas Mas'ud dan para asatizah yang lain. Bapak Ibu sekalian yang mungkin Allah SWT, malam hari yang penuh kemuliaan, malam Jumat, malam yang tidak ditolak setiap kita berdoa kepada Allah SWT. Alhamdulillah, tadi sudah baca Maulid Nabi SAW. Maka kita kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin dalam bab At-Taubah. Ya, bab agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah min jamil ma'asi waz dzunub. Karena kita manusia al-insan mahallul khata'a wan nisyan. Manusia tidak akan luput dari segala macam kehilapan dan kesalahan. Makanya tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, kalau kita beriman maka tidak lepas kita bertobat. Itu namanya dengan istiqomah. Istighfar. Nabi ajak istighfar, ya. Selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala Nabi. Ya, bertobat, ya, istighfar dan bertobat. Makanya apa yang nyatakan oleh Nabi, muru bil ma'ruf wa anha 'anil munkar qabla an tad'u falastajabu lakum wa qabla an tastaghfiru fala yughfar lakum. Cegah, ya, mendekatkan daripada yang baik, yang ma'ruf, dan mencegah yang kepada yang mungkar. Sebelum kita berdoa, maka doa seorang bisa tidak dijabah. Wa qabla an tastaghfiru, kata Nabi, sebelum kalian istighfar, maka tegakkan yang ma'ruf, cegah yang mungkar.
ya qabla an tastaghfiru fala yughfar lakum. Maka istighfar kita enggak diterima oleh Allah kalau keduanya tidak dipakai, ya. Artinya yang ma'ruf, yang mungkar. Jadi ra'a minkum mungkaran. Jadi yang mungkaran ya kita cegah. Dengan tangan enggak mampu, dengan lisan enggak mampu, dengan kita punya hati. Karena itu la adhaful iman, itu selemah-lemahnya iman. Baik, kita mulai bab taubah. Qala ulama, berkata sebagai para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Fa in kanatil ma'siyat bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatun syurutin ahaduhuma ayyuqli'a 'anil ma'siyat والثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها كإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كانت حتى كذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه وإن كان غيبة استحله منها ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وباقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة وقال الله تعالى. Maka dinyatakan oleh banyak ulama, beberapa ulama, qala ulama, berkata ulama, at-taubah wajibatun min kulli dzambin. Tobat itu adalah wajib min kulli dzambin, dari atas tiap-tiap dosa yang telah dilakukan. Ya kalau kita salah, kita manusia kan enggak lepas dari salah, lisan, tangan, kaki, mata. Lagi akhir zaman kan berhubungan dengan media. Ya, media sosial, lihat TV, lihat Instagram, lihat macam-macam lah. Yang kita nggak tahu informasi dari mana. Kadang-kadang kita terus, kadang-kadang kita emosional, kadang-kadang kita nggak tahu lah betul atau enggak, tapi tetap istighfar kita. Kadang kita langsung semangat, panas, tahu bukan dari yang sebenarnya kadang-kadang, ya. Yang namanya informasi itu bebas sekarang, ya. Jadi harus kita saring, ya, supaya kita nggak banyak dosa lah. Jangan kita lanjutin. Kadang-kadang akhir zaman ini kan Nabi menyatakan sayati ala nasana wa hada'at, nanti akan datang suatu masa bagi umatku yusaddiqu fihal kadzib wa yukazzibu fihas sadiq. Akan datang suatu masa nanti bagi umatku, ya, penuh dengan kebohongan. Itu masa nanti yusaddiqu fihal kadzib, akan terjadi kebenaran dinyatakan hoak, wa yukadzibu fi hasadik, dan hoak dinyatakan benar, ya kan? Kebalik ini kadang sekarang, yang hoak dikatakan yusaddiqu fi hal kadzib. Ini benar-benar nih berita, benar-benar kejadian dinyatakan hoak. Wa yukadzibu fi hal sadik, maka yang hoak akan dinyatakan benar. Wa yu'tamanu fi hal amin, orang-orang yang dipercaya nanti akan dikhianati. Nanti orang yang terpercaya, ini orang percaya dari lisannya, adabnya, keluar dari gerak-geriknya itu orang baik, orang yang dipercaya, jujur. Nanti orang yang jujur akan dikhianati. Lalu kemudian wa yuhawwinu fi hal hain, para pengkhianat itu dikatakan jujur. Nah, jadi jangan kaget ya sekarang akhir zaman. Lalu kemudian wa yuntiku fi harruwaibidah, maka akan muncul kata Nabi sekelompok namanya Ruwaibidah, itu akhir zaman muncul.
Karena nggak pakai saring-saring lagi udah, karena nggak ada ilmu. Orang kalau nggak pakai ilmu agama udah nggak mau ngaji, nggak mau apa, ya udah asal al-juhala yastaghfiruna la ya'lamun. Hancurnya Islam itu karena munculnya orang-orang bodoh tanpa ilmu. Koar-koar deh. Nah, Nabi dah katakan bahwa terjadi nanti muncul kaum Ruwabidah. Sahabat tanya, qalu wa ma Ruwabidah ya Rasulullah? Apa yang kau maksudkan dengan kaum Ruwabidah? Lalu kemudian Nabi menjawab, qala ar-rajulu tafih fi amril ammah. Sekelompok orang bodoh yang diberi tempat untuk ngatur umat. Ini terjadi akhir zaman kalau kita nggak ngerti, nggak ngaji, nggak apa, nanti gampang dibodohin nanti. Orang nanti murtad, dibawa murtad, ya kan? Nggak ngerti apa-apa, ya. Makanya kalau kita ngaji kan kita tahu ini kenapa ini bacain ayat dibalik, tahu deh. Kalau kita kagak ngaji tanya, ya kalau kita dengar ayat wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan itu bukan ayat. Ayatnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi kalau dibalik tuh orang ada macam-macam sekarang. Ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wa la ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Udah dibalik, enggak ngaji enggak tahu. Padahal yang pertama bukan ayat Al-Qur'an. Masa ayat Al-Qur'an menyatakan saling tolonglah kalian di dalam kesesatan, maksiat. Janganlah kalian saling mengajak kepada kebaikan. Padahal Allah perintahin kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, maka orang kalau salah baginya mengerti susah. Nah, kagak ngaji ya aja begitu dikata, oh berarti orang suruh maksiat mungkar dulu, nanti kalau udah tuaan baru tobat. Nah, nanti kalau belum sampai dia tua mati duluan gimana? Sesat. Wa yakhruju minad dunya bighairi iman. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya supaya kita ngerti ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kata Allah, jangan kau saling mengajak berbuat dosa, ya. Kesesatan kan dosa, ya. Makanya artinya tobatlah, tubu ilallah. At-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Kata ulama, taubat itu hukumnya wajib min kulli dzambin bagi tiap-tiap orang yang melakukan dosa. Fa in kanatil ma'siyat, ya, bainal 'abdi wa bainallah, maka jika ada seorang abdi, seorang hamba yang berbuat maksiat antara urusannya dengan Allah, la tata'allaq bihaqqi adamiyin, maka tidak ada bergantung seseorang itu ketika itu bihaqqi dengan sebenarnya, ya, falaha salasatun syurut, maka taubat itu terbagi atas ada syarat-syaratnya, terbagi 3 syarat taubat. Ya, syarat taubat bagi seorang hamba itu ada 3, ya. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti perbuatan seorang hamba, ya, yang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya ada 3. Salasa syurut, ada 3 syaratnya. Yang pertama ahaduhuma, syarat yang pertama adalah ayyuqali'a anil ma'siyah, ya, anil ma'siyat. Ya, yang pertama artinya bertekad untuk tidak lagi untuk berbuat maksiat. Artinya tidak kembali untuk buat maksiat. Artinya meninggalkan itu maksiat. Jadi kalau orang yang taubat itu dia meninggalkan maksiatnya. Lalu yang kedua, wazani ayyandama ala fi'liha. Yang kedua adalah menyesali setiap perbuatan dosa tersebut. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim wa natubu ilaih, astagfirullahalazim li wa li walidayya wa li muslimin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita istighfar, ya. Makanya Allah suruh istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Maka istighfar, kalian mohon ampun pada Allah dan bertobat kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya syarat orang yang tobat itu bukan tobat kok, ya, tobat tapi kumat. Tar istighfar balik lagi, istighfar balik lagi terus. Itu namanya tomat.
tobat sambal, pedas berhenti, hilang pedas makan sambal lagi, ya kan nambah lagi, itu namanya tobat sambal. Kalau udah panas berhenti, kalau dia berhenti lagi nggak pedas makan lagi, itu namanya tobat sambal. Betul ya Bu, jangan jadi tobat sambal. Jadi kalau udah tobat beneran, ya jadinya ya ayandama ala fi'liha, menyesali perbuatan yang kita baca, bin nadamah bil hali wal mal. Kalau kita baca doa itu kan bil hali wal mal, ya. Jadi menyesal dari hal-hal ikhwal, baik secara perbuatan dan harta. Itu namanya orang menyesal. Nadamah itu penyesalan. Nadim itu orang menyesal. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat orang yang bertobat adalah orang tobat wasalis ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, agar dia bertekad tidak akan kembali kepada perbuatan dosa tersebut, perbuatan maksiat abadan, ya, terus menerus. Namanya berhenti deh. Jadi total berhenti, stop. Namanya orang bertobat, tobat ngerokok, tapi nanti kalau ada lagi, ini enak ada yang ngasih hangat, rokok lagi, ya kan ada kan. Saya udah tobat ngerokok ini batuk terus, begitu ada asap lain lagi, lain ganti rokoknya, ini baunya wangi, kumat lagi. Itu kan ada kan, itu namanya obat kumat itu. Udah lama tobatnya ngerokok lagi kan begitu. Itu susah namanya. Baik ya, fa'in fukida ahada salasa, maka jika ya salah satu tobat itu yang tiga itu lam tasihha taubatuhu, apabila dilanggar lam tasihha maka enggak sah taubatnya, taubatuhu. Wa in kanatil ma'siyati, apabila ada maksiat tata'allaq bergantung bi'adin bagi seseorang, fasyurutuha maka syaratnya ada 4. Jadi kalau perbuatan maksiat itu dia berlaku sama-sama manusia, maka syaratnya ada 4. Dan ini sama orang kita sama-sama banyak salah bareng-bareng, ngomongin orang, ghibah. Syarat taubatnya itu ada 4. Hadis salah yang tiganya sudah ada. Yang tadi yang 3, wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Jadi urusannya sama seseorang yang dicatatkan tidak benar, ya. Maka fa in kanat malan, jadi sama orang minta langsung diluruskan, ya. Diluruskan kalau kita ada salah. Maaf, saya salah bicara. Sebenarnya orang itu benar, dia tidak salah gitu. Ya. Jadi kita ngasih tahu orang itu, oh ini orang nggak benar nih, tapi dijelek-jelekin, padahal orang itu benar. Maka diumumkan, maaf ini saya salah menuduh orang itu. Anda maaf ya, saya mohon maaf gitu. Diumumkan, dikembalikan nama baiknya. Ya. Fa in kanat malan au nahwahu raddahu ilaihi. Apabila ya seseorang itu telah diambil hartanya, au nahwahu, atau maka ya urusannya urusan harta, urusan barang yang diambil, raddahu ilaihi maka kembalikan padanya. Ya kalau sudah ngambil gimana ya, kalau kita kerja nggak berasa, ya nggak berasa, numpuk-numpuk, bahaya juga. Kalau dikasih amanah itu idatu mina khana, dikasih amanah itu khianat, kita dapat bagian sekian, tidak boleh kita nambah-nambah di luar itu, ya kan. Dikasih kerjaan 8 jam sekian, gajinya sekian, nggak boleh kita mengambil sesuatu yang di luar jangkauan. Ya makanya banyak kan kalau dia misal pendapatannya sekian, dia nggak bersyukur, karena kalau nggak bersyukur maka walain kafartum inna adzabil syadid. Tidak syukur jadi berkahnya diangkat. Kalau kita terima sekian, alhamdulillah. Orang yang nggak bersyukur sehingga kurang, sehingga apa yang dia dapatkan kurang, sehingga dia mengambil sesuatu dikasih amanah dia khianat.
maka besaran dia yang dikasih, yang diambil itu berapa dia. Orang ada yang gaji sekian tapi hartanya banyak, kagak ada, dia kerja tidak pengusaha, ya kan, segala macam dia punya harta banyak, rumah besar, tapi sudah ketahuan dari mana kalau enggak dia bisa mengambil sesuatu yang tidak terlihat, tapi Allah Maha mengetahui, ya kan. Maka wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Jika kau melahirkan sesuatu kau sembunyikan, maka Allah tahu. Allah mengadakan hisab. Ya, jadi jangan, Allah tahu. Wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Jadi mengenai orang, wa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Kalau kita merasa mengambil sesuatu dari teman kita orang lain, maka bukan hak kita, balikin dong. Balikin dong, dinyanyiin. Ya. Oh tahu bukan hartanya, dan hartanya gimana? Saya akan sedekah ini punya siapa? Saya punya dapat sekian, tapi yang lebihnya berapa? Dapat dari ini, dapat dari hak, bukan? Ya kembalikan semuanya, tapi udah enggak dapatnya berapa ratus miliaran, susah. Udah bercampur. Bisa jadi miskin kalau dikeluarin. Tapi kalau dia itu bukan haknya, ya balikin dong gitu kan, dibalikin. Ya, fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Kalau berkaitan dengan harta barang orang, ya balikin, jangan didiamin. Orangnya lupa, kalau dia ingat nanti dia nagih, sebagaimana yang tempo hari yang kita bab ikhlas tuh, diikhlasin. Dia nggak ngambil, begitu dia datang diambil semua barangnya. Padahal bukan hal ini, tapi karena orang itu ikhlas, karena sebab dia ikhlas, maka dia fanfarajas sahratan. Pintu gua yang besar batu itu karena dia ikhlas, dia ambil semua dia punya barang, ternaknya saat dia punya pegawai, dibawa semua yang melebihi dia punya gaji yang dia ambil selama dia nggak ambil. Tapi dia ikhlaskan sama tuan rumahnya, diikhlaskan sama orang yang punya, sama majikannya. Ya, karena itu Allah ridha, maka terbuka itu batu besar yang menutup gua tersebut. Jadi kalau orang nggak ikhlas, balikin. Belum orang bilang tanya ikhlas gak, barangnya banyak, mungkin dia ada butuh, balikin. Dia nggak. Fa in kanat malan aw nahwahu radda. Ya, jadinya raddahu ilaihi. Balikin kalau kita merasa mengambil barang orang, balikin padanya. Wa in kana hadda gazfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Jika itu urusannya dengan menuduh orang berbuat zina, gazfin itu menuduh orang berbuat zina tanpa ada saksi, tanpa ada apa, ya, gazfin. Wa nahwahu makanan, lalu kemudian menyudutkan orang satu tempat minhu padanya, maka dikembalikan nama baiknya. Au atlaba afwan, maka mohonlah maaf kepadanya. Ya, mohon maaf, saya menuduh kamu, saya enggak ada saksi, enggak ada apa, maaf karena apa? Karena kecemburuan atau karena apa, macam-macam lah, orang bersaingan, ada macam-macam lah, dituduh lah, ada orang namanya hidup kan. Ya, ada yang gebetannya dibawa orang segala macam, ya, macam-macam lah, mungkin rumah tangga sehingga saling tuduh, oh kamu berkumpul sama ini, kamu ini, tapi tidak terbukti, maka kembalikan nama baiknya, ya, au talaba afwan, atau minta maaf. Wa in kana ghibah istahallah, kalau itu caca gibah, ya, istahallah, tempatkan dia, kembalikan nama baiknya minha. Ngomongin orang, oh si Fulan tuh saya lihat begini-gini, dia malam tengah malam pulang, enggak tahu dia pulangnya dari mana. Tadi pulang kerja karena kemalaman, ngaji karena kemalaman, dia nunggu subuh pulang, bisa aja. Maka enggak tahu tuh bilang orang gibah, wah jangan-jangan ini enggak bener nih, kupu-kupu malam, nah, kan macam-macam. Kupu-kupu malam, ada kupu-kupu siang, menuduh orang kan, tapi kita nggak tahu benar nggak dia, kita nggak ada saksi, kita nggak pernah lihat. Kalau kita lihat juga nggak boleh diomongin, nggak boleh disampaikan kejelekan orang. Man sataral mu'minin satarallahu fid dunya wal akhirah. Walaupun kita tahu, tapi kita sama-sama dia ini orang beriman,
Dia ini orang sholat. Dia sholat, dia beriman. Nggak boleh kita tuduh, sampaikan ke orang lain kejelekannya. Siapa yang buka kejelekan orang, maka Allah akan buka kejelekannya di dunia dan akhirat. Ya gara-gara suatu, gara-gara kita bersaing, gara-gara apa, suka sama anunya, terus dia nggak mau ini, terus kita benci sama orang yang dia suka. Ya macam-macam kan keinginan orang kan, pilihan macam-macam. Tapi kita nggak boleh langsung mengomongkan kejelekan orang sama orang lain. Namanya ghibah. Kembalikan ya. Wa in kana ghibatan istahallah minha. Kembalikan nama baiknya. Wajib ayyatuba min jami'iz dzunub, maka wajib bertobat atas semua dosa. Min jami'iz dzunub, fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu, maka apabila tobat itu min ba'dihha, atas bagian yang lain, ya, bagian-bagian yang lainnya sahha, maka dia telah bertobat secara sah, taubatuhu inda ahlil haq, karena mengikuti orang-orang yang, apabila tobatnya itu mengikuti orang-orang yang benar-benar bertobat, ahlil haq, jadi orang-orang yang benar. Min zalika zambi, dari yang demikian, dengan demikian itu zambin dari dosa, wa baqi alaihil baqi, maka sudah menjadikan sesuatu ketetapan bagi orang yang berbuat dosa, lalu kemudian dia bertobat mengikuti orang-orang yang baik. Jadi kalau kita sudah tobat, yang ikuti orang baik lah. Jangan tobat kumat lagi. Ada yang ngajak, ya begini-gini aja aku nggak berubah. Ada kita cari jalan lain lagi deh supaya berubah. Berubahnya bukan berubah yang benar. Balik lagi. Tadi udah baik, kena pergaulan lagi. Karena lingkungan itu 90% mempengaruhi orang. Kumpul sama orang baik jadi baik. Lah dia balik lagi kumpul karena nggak tahan. Padahal lagi diuji sama Allah. Idza aradallahu bi 'abdi khairan ajjala lahu uqubatan fid dunya. Kata Nabi, kalau orang itu yang mau baik, beriman, yakin pada Allah, diuji dunianya, diuji dia punya urusan dia punya hari-hari di rumahnya, diuji rumah tangganya, diuji anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan suaminya. Tuh, itu orang kalau mau buat baik tuh diuji. Nggak tahan dia, balik dia buat mungkar. Udah kita balik, biar sedikit-sedikit aja buat dosa-dosa kecil. Padahal apa kata Allah dalam hadis qudsi, ya bani Adam, idza ya aznama dzamban sukrahu la tanzur sukrahu. Jika kau mencoba-coba ya berbuat dosa-dosa kecil, jangan kau remehkan. Ya, walakin zur ila man asaitahu, tapi dari dosa kecil yang mana Allah akan turunkan kemurkaannya. Ya, jadi hati-hati kita. Ya. Waqad tazaharat dalailul kitabi was sunnah, maka sungguh banyak terdapat bab taubat ini dalam kitab, dalam Al-Quran dan sunnah, wa ijma'il ummah, dan banyak daripada kumpulkan ijma' ya dari ummah, dari ijma' ulama alal wujub, atas kewajiban taubah, atas wujubit taubah, dari wajibnya taubat. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, wa tubu ilallahi jami'a, ya, jadinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka bertobat pada Allah jami'a, semuanya. Ya, ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, suruh tobat. Allah suruh. Ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, wahai ayyuhal mu'minun, hai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kau mendapatkan kemenangan di hari akhirat, ya, kemenangan ya di hari kemudian, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini surah An-Nur nih ya, Nur ayat 31. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, istighfarlah kalian, mohon ampun kepada Tuhanmu, summa tubu ilaihi, lalu kemudian bertobatlah kepadanya. Nah, ya, Al-Quran ini surat Hud,
Surat Hud ayat 3 ini. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, dan Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, maka bertobatlah kepada Allah ya dengan taubatan nasuha, ya dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini surat At-Tahrim nih ya, ayat 8 ya. Jadi kita benar-benar suruh tobat, enggak komat lagi ya. Jadi tobatannya nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Jadi enggak tobat-tobat main-main, tobat sambal ya. Lalu kemudian dalam satu hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, wallahu, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumin aktsaru min 70 marrah, rawahul Bukhari. Kata Nabi dalam sabdanya, demi Allah ya, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, ya demi Allah sungguhnya aku selalu istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah, wa atubu ilaih, bertobat kepadanya, fil yaum, sehari dalam sehari, aksara, lebih banyak, min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Oh, istighfar, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Di dalam satu hadis, wa anil Agharri ibn Yasar, diriwayatkan dari Agar bin Yasarin Al-Muzanni radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu, hai sekalian manusia, tubu ilallah, manusia aja ya, bukan orang, manusia aja, hai manusia ya, tubu ilallah. Jadi suruh orang aja bertobat kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mohon ampun kepadanya, fa inni atubu, dan sungguhnya aku mengampuni, fil yaum fi mi'ati marrah, kata Nabi, sungguhnya ya aku selalu bertobat, fil yaumi mi'ata marrah, sehari lebih dari 100 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, min jami'il ma'asi wa dzunub, saghiriha wa kabiriha, tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah, min jami'il ma'asi wa dzunub. Jadi Nabi aja lebih dari 70 kali, lebih dari 100 kali bertobat pada Allah. Nabi nggak ada dosa, kita babrak-babrak dosa, mata dosa, tangan apalagi tiap hari buka handphone, mencet sana sini, buka Instagram, buka segala macam, ini Google segala macam, kan kita macam kita buka TikTok, buka apalagi mainan, buka segala macam lah. Mata paling banyak dosa. Akhir zaman mata paling banyak dosa. TV macam-macam mainannya, film macam-macam, dia bisa nggak ada di TV, bisa lihat dari handphone filmnya. Istighfar. Bisa lihat film dari tempat tidur, dari luar tempat duduk bisa lihat. Tinggal buka aplikasi, tinggal buka. Coba macam-macam, karena sekarang internet kan bebas kan, terbuka, pasang dia punya ini unlimited, atau kita pasang dia punya itu kuota, udah bisa buka, mau sambil di kamar mandi segala macam, apa yang lihat, tapi Allah Maha lihat ya. Makanya Nabi selalu istighfar pada Allah ya. Nabi, kita banyak dosa ya, jadi harus banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala.
Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik, dan diriwayatkan dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansar, dari Bani Ansar, khadimir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik tu ya pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik sallallahu alaihi wasallam. Ya, khadimir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afraha bi taubati abdi min ahadikum sakata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, Malik Ansari dari kaum Bani Ansar, khadimir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrah, Allah Subhanahu wa taala gembira, lebih gembira, afrah, faraha. Ya kan. Jadi kalau dalam hadis Nabi itu sa'adatun maraih. Ya. Kalau orang yang bahagia itu ada 4. Yang pertama zaujatun salihah. Dia punya istri yang salihah. Ya kan? Makanya kan mataiha wa khairu mataiha al-mar'atus salihah. Ad-dunya mata, dunia itu saat, mata. Wa khairu mataiha al-mar'atus salihah. Ya, dunia itu saat, tapi saat itu adalah al-mar'atus salihah, punya istri yang salihah. Cirinya idza nazara fariha, kalau dilihat dia menyenangkan. Menyenangkan karena apa? Banyak air wudu di wajahnya, bersinar, inner beauty. Bukan banyak bedak nempel, bedak udah ditaruh, tempel, dihapus lagi, mau tidur, tempel lagi, hapus, babak belur. Nanti suaminya belum gajian udah babak belur, udah bayar beli anu aja, pergi beli kosmetik, ya enggak? Udah ditempel, dihapus pakai cleaner, tempel lagi. Betul. Ya kan, bisa kalau dikumpulkan itu bisa sampai 2 juta kosmetik. Coba irit ganti sama air wudu. Gak yakin sih sama air wudu. Nabi nyatakan, coba apa kata Nabi? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ala unabbiukum min akbaril kabair. Mau aku tunjukkan sesuatu yang mengagumkan, yang akan menghapuskan dosamu, akan mengangkat wa arfaiha darajatikum, akan mengangkat derajatmu. Sahabat langsung mau. Qalu bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, qala isbagul wudu alal makari, sempurnakan wudu'mu terus diulang-ulang walaupun dalam keadaan meriang. Sentuh air lagi meriang nih, lagi gak enak badan, tapi terus. Ya karena tiap jatuh itu, kalau kita kosmetik kan gak dilihat sama orang dosa. Tapi kalau air wudu kita baru basuh, netes air itu dapat sedekah. Tiap tetesan tuh nilai sedekah. Nanti kita baca ada bab sedekahnya di sini. Setiap wudu itu dari tangan, kaki jangan dihapus. Itu dapat pahala sedekah. Dari mata, dari rambut, dari tangan, dari sikut. Selama dia netes tuh masih ada, itu sedekah. Tapi kalau pakai kosmetik boros. Nyari susah, tapi nanti dikelir lagi kan? Iya kan, dikelirin, pakai clearancein itu kan? Iya. Nah itu dia, coba kita kembalikan berapa ya? Bisa irit. Kalau diirit sebulannya berapa kosmetik? 2 juta, belum macam-macam lah bedaknya, ada belum ada tempel, bedak macam-macam. Ya, belum toner segala macam. Itu bisa sekian, kalau dikalikan setahun bisa 20 juta. Lumayan ya. Ibu-ibu bisa ngirit. Ibu-ibu kalau pernah pakai kosmetik bisa tahun depan bisa umroh. Ya coba ya. Dihitung sekali beli kosmetik kan sebulan bisa 2 jutaan. Ya. Apalagi tiap saat iklan macam-macam, iklan banyak.
belum di TV iklan, belum nanti setiap buka handphone keluar iklan, buka YouTube keluar iklan kan? Iya. Makanya kita bagaimana cara supaya kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lallahu abrahu bi taubati abdin. Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan bi taubati abdihi, dengan bertobatnya hambanya, min ahadikum, dari salah seorang di antara kalian, sakata ala ba'irihi, ya, seperti orang yang senantiasa duduknya diamnya onta, waqad adalla, dan sungguh lebih lebih utama, ya, adallahu lebih utama fi ardin falah, dari apa yang segala macam yang ada di bumi ini. Jadi orang taubat itu lebih mulia dari apa aja yang ada di bumi ini. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, diriwayatkan dari Muslim, wallahu asyaddu farhan, Allah Subhanahu wa taala tegas keras gembiranya bi taubati abdihi, ya, dengan tobatnya seorang hambanya, hina yatubu ilaih, ketika dia bertobat kepadanya, min ahadikum, ada di antara kalian, kana ala rahilati, ya, sebagaimana seorang yang ada dari perjalanan mereka, bi ardin falah, seperti orang yang mengitari bumi ini, ya, dengan apapun penuh. Fanfalatat minhu, maka dia tidak berasa, wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, maka atasnya seperti yang makan dan minumnya, fa ayyisa minha fa atas sajaratan, ya, tidak berasa saking diberikan segala macam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya, maka didatangkan sajaratan fa atama, ya, fat taja'ah, ya, seperti dia orang yang tidur masih bersangka di sampingnya di bawah pohon, fi zilliha wa qad ayyisa min rahilati, jalan itu selalu ada bayangan-bayangan, tutupi awan, nikmat. Makanya kalau Rasulullah kalau jalan tuh awan tuh ngikut, ya kan, saking mulianya Rasulullah SAW. Apalagi kalau orang bertobat gitu, ikutin awan, ya, min rahilatiha fa bainahuma huwa kadzalika, maka di antara keduanya itu huwa kadzalika idh huwa biha qaimatan indahu, ya, orang seperti orang yang apabila dia bertobat dia betul-betul istiqomah, artinya dia berpegang teguh, ya, berdiri di atas hukum Allah Subhanahu wa taala, hadza bihi tamihah biha summa qala min syiddatil farah, karena kegembiraan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bertobat, sehingga saking asiknya dia berdoa itu, Allahumma anta abdi, kebalik, saking dia gembira diberikan taubatnya diterima, fa hadza bihi tasmiha, seperti ada seorang yang karena dia asik beristighfar, bertobat pada Allah, dia berserah diri kepada Allah, summa qala, kemudian dia berdoa min syiddat, saking kerasnya karena gembiranya diampuni oleh Allah, dia berdoa, bunyi doanya, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hamba. Coba saking kerasnya, saya tidak dapat kemuliaan, dia habis dia istighfar, dia doa, dikasih kemuliaan oleh Allah, sehingga dia lupa, keras-keras dia berdoa, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hamba. Abdi kebalik, ya, engkau adalah hamba, jadi hambaku, wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu. Coba sedikit kebalik baca doa, saking asiknya. Setiap dia doa, dia tobat, diberikan makanan, minuman, apa yang diberikan kemuliaan, ya, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi man lazimal istighfar, kata Nabi dalam satu hadis, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini hadisnya mirip ini. Ketika dia istighfar, saking girangnya apa yang dia diberikan, siapa istighfar, melazimkan istighfar pada Allah, maka Allah min kulli hammin faraja, dikeluarkan dari keheningan, ya, kesepian, bingung, dikeluarin, tidak ada ini, tidak ada itu, dikasih jalan Allah.
Wa min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan dia sempit, apa aja susah dia dikasih istighfar terus diluangkan, kesusahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak duga. Ya istighfar itu ya. Ini makanya di banyak istighfar nih girang sehingga apa? Saking asiknya istighfar sehingga dia doanya dia kebalik. Saking senangnya dia dijawab oleh Allah setiap mohonannya. Ya, dia tobat pada Allah dikasih kemuliaan, dia kebutuhannya, makannya, minumnya, segala macam. Duduknya, santainya, nikmat. Ya, sampai dia berdoa, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhanmu. Coba dia kebalik saking asiknya. Ya, akhta'a min siddatil farah, maka a'ta'a min siddatil farah, dikebalik dosa-dosamu yang begitu banyak dia dengan kegembiraan dikebalik doanya saking kebaliknya ya. Allahumma anta rabbuka wa ana abdi akhta'a min siddatil farah, gembirakan aku dengan kegembiraanmu ya Rabb. Kalau di dalam ada di dalam doa kalau kita baca itu dalam itu ya, ilahi abdikal fakir, ya abdi ya ilahi ya wa ana asi abdikal asi, ya Allah aku adalah hamba yang penuh dosa, abdikal asi, ya raja'a ila babik, ya kembalikan aku dalam pintumu, gitu. Raja'a ila babik, ada itu doanya ya, doanya itu harus kita baca itu ya, makanya disering kita baca ya itu ya. Nah ini yang tadi riwayat Anas bin Malik ya. Lalu kemudian Wan Abi Musa Abdullah ibn Qais, dari riwayatkan dari Abi Musa Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah berfirman, yabsutu yadahu bil laili yatuba musiyan nahar, angkat tanganmu ya bilail tiap malam tuh dengan mengucapkan taubat pada Allah, musia dari segala maksiatan ya, di malam dan di sore dan di sore hari. Wa yabsutu yadahu, dan senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala katakan bin nahar, di siang hari ya. Lalu liyatuba musiul lail, ya bertobat atas segala dosa yang malam yang dilakukan, hatta tatlu asyamsu, hingga munculnya tatlu asyamsu, tulu asyam, munculnya matahari, min maghribiha, munculnya matahari hingga sampai dari di maghribiha, sampai di muncul matahari di bagian barat. Jadi kalau kita berdoa di siang hari ya, maka perbuatan kita yang malam hari. Malam hari kita maksiat, siang hari ini bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu ya, sampai dia terbit matahari, sampai dia ketutup lagi, sampai terbenam ya, tetap kita bertobat istighfar pada Allah Subhanahu wa taala dari pagi hari sampai sore hari. Sore hari terus istighfar pada Allah. Rawahul Muslim. Ya, silakan, mungkin ada yang bertanya. Silakan. Ada suaranya udah ngantuk. Ya. Kalau saya angkatnya baru berapa saya ini. Ya. Ada suaranya sudah pada ngantuk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nggak ngantuk boros.
Baik. Jadi yang suaminya stroke, istrinya nggak ngurusin anaknya, dia stroke. Jadi kalau bapaknya stroke ditinggal gitu ya, anaknya nggak. Kalau dua bukan beda. Iya, kalau nggak mau dapat surga ya begitu. Di dalam kitab Qurratul Uyun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran antasjudu ahadin li ahadin la amartul mar'ah ayyasjudu li zawjiha." Ini satu hadis. Kalau saja boleh, kata Nabi, kalau saja boleh seseorang itu sujud kepada orang lain, tiap hari dia sujud, maka aku perintahkan seorang istri setiap hari sujud di hadapan suaminya. Bangun pagi sujud. Karena apa? Begitu mulia, walir rijali alaihinna darajat. Dalam Al-Quran, seorang suami itu pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah. Karena apa? Besar, walir rijali alaihinna darajat. Seorang laki diangkat derajatnya lebih besar, tapi tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Jadi kalau orang suami istri itu, surganya gampang. Surganya di suaminya kalau suaminya itu betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suaminya baik, ibadah, ngapain dia tinggal? Terus dia pacaran sama orang lain, Bu? Lah nggak ada hubungannya. Orang stroke kalau dia mau surga, emang kalau pacaran dapat surga apa? Dapat neraka justru kalau dia nggak ridho, kan itu berbuat maksiat. Nggak ada pacaran, dia kan dia tidak halal kan. Bukan muhrim lah maksudnya. Ya, ibu ini jadi yang ini status ipar ya. Nah, ipar berarti dia kenal, tapi ada batasannya. Ya, tapi juga nggak boleh, nggak ada orang lain yang orang laki yang ngurusin. Ya, pokoknya jangan sampai yang melanggar. Kalau orang ngurusin dia menolong. Karena orang sakit. Orang sakit itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ada yang kalau dibiarin meninggal dosa semua. Kan nggak ada yang ngurusin, berdosa dah, ya kan? Dosanya kalau dia nolongin walaupun itu ada sesuatu tapi dikit, banyakkan pahalanya. Karena kan idza maridan, ya idza maridan kata Nabi, idza maridan badba'ahu, kalau dia sakit maka jenguk, ya gimana dikasih seger atau disenengin, dijengukin ya. Iya, nggak apa-apa, tapi ada ikatan. Asal jangan dia. Tapi kalau orang sakit itu bagaimana? Istrinya udah kabur kan istrinya kan? Ada di rumah tapi pacaran. Lah kalau ada istrinya ya istrinya yang bertanggung jawab. Ibu hanya sekedar membantu aja, melibatkan orang laki. Nanti aja anaknya saja. Misalnya apa yang mau diganti bajunya apa, aja anak ibu yang laki ya. Supaya ada muhrimnya ya. Nggak boleh ibu sendiri walaupun dia ya. Bawa anaknya atau pokoknya ada mahram. Ada orang laki ya supaya tidak haram kalau ya. Tidak dosa gitu. Maksud baik tapi dosa ya. Mau menolong orang kan bagus, baik, dapat pahala. Tapi juga supaya nggak dapat dosa, ya kan? Karena bukan muhrim kita. Aja orang laki, anaknya atau apa, coba bantuin ini, buka apa, mungkin ganti baju, apakah orang stroke kan nggak bisa ini, ya. Jadi kalau dia urusan dia sama suaminya, ya, kalau dia istrinya pacaran, ya dia durhaka kalau dia nggak mau dapat surga gitu, ya. Ya sama-sama. Ada lagi silakan. Oh ada di belakang tuh. Kedengeran nggak ini? Coba suara.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu wudhu itu kan basah, terus naik ke tempat tidur, ya enggak? Padahal wudhu bagus, tapi memang kan tergantung kan, kadang-kadang kan basah, nanti takut jamur ada apa. Kan ini kan ada tidurnya kan mengandung, tempat tidurnya kan mengandung busa kan. Ya kalau dia di bawah sih nggak masalah. Kayak gini misal jatuh udah ngisep langsung. Tapi kalau ada busa, basah terus, basah bisa berjamur. Ya, jadi usahakan juga sebelum agak tidak terlalu basah, baru naik setelah agak kurangan basahnya. Lap atau setelah kan kalau udah habis sholat tuh kan, ya udah wudu, udah tunggu dulu. Langsung jangan basah-basah naik. Nanti masuk angin. Dul girang. Jangan basah-basah Bu, nanti masuk angin. Jadi keringkan dikit, tapi biarpun nggak dilap kan ada kipas apa ya. Jadi udah agak kering naik ya ke tempat tidurnya ya, jangan basah-basah. Iya, ya saya kira demikian ya. Jangan apa-apa sih kalau dia itu sih tidak jadi masalah sih, cuman disepakati aja ya. Sesuatu yang dihapus juga nggak bagus, tapi kalau suami minta gitu ya nggak apa-apa, kita ikuti karena itu bukan menjadi suatu yang wajib. Itu dia lebih wajib ya. Lebih wajib dia. Oh gini, kalau suami bilang takut nanti nggak nyaman, kasih nyaman lah ya. Karena kita lihat bagaimana dulu ada di dalam satu riwayat Nabi SAW menyatakan kepada putri beliau Habib Fatimah Zahra al-Batul, wahai putriku, ada salah seorang wanita termasuk penghuni surga, dia tidak jauh dari tempat kita. Ya, Siti Fatimah tahu ini. Cuman di dekat situ, cuman atu-atuannya aja orang perempuan, ibu-ibu sama suaminya. Besoknya dia datengin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin siapa? Oh saya putri Rasulullah. Oh silahkan. Boleh saya masuk? Boleh. Dilihat tempat bersih, makanan apa di atas mejanya. Ya, begitu dia silakan masuk. Tapi aku membawa anakku Sayyidina Husain. Ada anak masih kecil. Kata itu ibu, oh sebentar dulu, saya mau tanya suami saya dulu lagi pergi berkebun, berladang. Saya tanya nanti tunggu aja, besok datang lagi. Karena saya belum dapat izin kalau bawa anak laki, bawa orang laki. Padahal anak kecil, masih kecil Sayyidina Husain. Baik, besok dia datang lagi. Assalamualaikum, siapa? Oh, putri Rasulullah. Ya silakan. Saya sudah dikasih izin sama suami kalau bawa orang laki, anaknya laki. Tapi sekarang saya bawa kakaknya Sayyidina Hasan. Nah kalau ini saya belum dapat izin, putri Rasulullah, bisa nggak besok datang lagi? Besok ya. Terus dia bilang suaminya pulang tadi, putri Rasulullah datang bawa anaknya yang besaran. Boleh nggak datang? Oh boleh. Nah langsung diizinkan, silakan masuk. Dilihat tidak ada yang beda, tidak dilihat kok ini ahli surga ini. Disebutkan oleh Rasulullah SAW ada seorang wanita termasuk penghuni surga, itu biasa aja. Begitu dilihat apa rahasia yang jadi penghuni surga, dilihat di tempat makannya itu bersih, yang semua pada ada main-main anak-anak bersih, suaminya lagi berladang. Yang mengejutkan dia lihat ada cambuk di atas meja makan.
Dilihatin, kenapa ini ada cambuk, ada pecut cambuk di atas meja makan, selalu ada di antara digulung di meja makan. Penasaran putri Rasulullah, wahai ibu, namanya Ummu Mutiyah, salah seorang penghuni surga. Ditanya, wahai Ummu Mutiyah, ini cambuk untuk apa? Kata dijawab, oh putri Rasulullah, setiap suamiku mau makan, aku taruh ini cambuk. Jika ada sesuatu makanan yang tidak diridhoi, tidak berkenan, maka cambuklah aku tiap hari. Ditaruh itu cambuk karena minta ridho lakinya. Karena istri itu kalau ridho lakinya itu ridhonya gampang masuk surganya. Makanya dia penghuni surga karena cari ridho lakinya, bukan lakinya setruk terus dia pacaran. Mungkin nggak setruk aja kabur, kurangan kasih kabur. Ya enggak, kan bisa itu masalah ekonomi segala macam, kabur, inilah anak segala macam. Padahal bagaimana nikmatnya hidup di dunia itu. Persoalannya bukan macam-macam aja kita. Bayangin bagaimana menjadi wanita ahli surga. Bagaimana seorang wali wanita Rabi'atul Adawiyah, suaminya seorang besar, Syekh Hasan Al-Basri, ulama besar. Itu belum datang suaminya langsung dia tungguin, ditawarin duluan, ya zauzati alaika hajah, apakah engkau punya hajat kepadaku? Ditawarin duluan. Bayangin seorang penghuni surga terkenal Rabi'atul Adawiyah. Jadi sampai begitu ya. Nah maka kita kalau suami, rawat suami besar baik, terus dia ahli ibadah, dia doain kerawat suaminya itu jadi doa, bukan ditinggalin. Senengnya aja begitu dia susah ditinggalin, nggak boleh begitu. Ya kalau suami udah nggak bisa apa-apa, terus nggak bisa dapat apa-apa. Banyak doa istrinya itu, doa dia dikasih jalan sama Allah. Di saat dia sakit, suaminya dia dikasih bisa kerja, bisa itu dikasih jalan sama Allah. Bukan langsung dia kabur sama orang lain. Wah suamiku udah nggak berfungsi nih. Kan begitu kan. Ya. Ini apalagi ada pensiunannya. Tapi kan lahir dan batin dianggapnya. Begitulah. Jadi sudah karena banyak bayangan film-film dilihat, oh ini kalau ini harus rubah, ya. Sinetron itu dilihat. Jadi jangan terpengaruh ya. Kita ngaji yang betul, ya. Jadi kalau tidak berkenan bersabar. Fa in karihtubuhunna di dalam Al-Qur'an fa asa an takrahu wa yaj'alallahu khairan katsira. Kalau sesuatu hal yang terjadi tidak berkenan di dalam hati kita, lebih baik sabar kata Allah. Allah akan berikan kebaikan nanti dalam kehidupannya. Kita ngaji, kita baca Quran kan kita sabar. Insya Allah dikasih ada jalannya, ya. Terus kita doain suaminya, rawat dengan baik. Jangan begitu sehat, duit banyak dirawat, tapi begitu sakit serahin orang. Jangan gitu, ya. Sama kayak kita punya, ya kalau kita suami itu kayak jadi orang tuanya. Suami kita jadi orang tua kita, maka seorang laki dia punya orang tua tetap, ya enggak boleh diabaikan orang tuanya, tetap dia harus rawat orang tuanya karena enggak ada bekas. Artinya semua apa yang dimiliki oleh anak laki itu milik bapaknya. Anta wa maluka li abauka. Berapa banyak bayangin sahabat Nabi pun karena enggak ridho ibu bapaknya, bayangin sampai dia susah syahadatnya, nazaknya sakratil mautnya susah. Padahal sholat saya ada dalam satu kitab Az-Zuhad tuh, Sayyidina Abdullah bin Salam itu sahabat Nabi sehingga buat sedih Nabi ketika di sakratil maut. Padahal sholat di belakang Nabi, sedekah nggak kurang, bercakap sama Nabi. Ketika sakratil maut susah, nggak bisa syahadat. Bingung Nabi, kenapa ini nggak bisa syahadat? Tanya wahai istrinya, ada apa dengan Abdullah bin Salam? Nggak tahu. Oh, ada satu hal yang membuat ibunya dia nggak ridho karena ada sesuatu yang janjikan dia belum penuhi. Nggak ridho ibunya, dicari ibunya, panggil ibunya. Maafin ini Abdullah bin Salam, begitu dibisikkan, ya bunayya,
ya afwaka wa ardaka, aku maafkan dan aku ridhoi. Langsung terdengar suara syahadatnya. Bayangin. Jadi suami itu adalah bapaknya di antara istri-istri yang solehah, ya. Jadi jangan takut, wow, suaminya udah nggak bisa ngapain, sakit tuh ditinggal. Allah yang marah, kesian, ya. Jadi jagalah ya suami kita supaya kita jadi orang yang baik, dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapat surga, kita rawat yang betul, ya. Jangan kita enaknya aja kita karena apa? Contoh-contoh yang nggak benar yang kita pakai, ya. Itu nggak harmonis itu nggak ada anuannya. Ya, kalau kita sama-sama berpegang ittaqullah karena takut sama Allah, maka dikasih jalan oleh hai sumakunta wat bi'is sayyatu hasana tuha khaliqin nas bi khaliqin hasana. Ciptakan keburukan itu dengan kebaikan. Kalau kita berbuat baik, kita doain, kita rawat suami kita, Allah akan beri kemuliaan pada kita, ya. Ini saya dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan pertemuan ini lumayan agak panjang, ya. Insyaallah bermanfaat berkati Madinah Husna bi hurmati mu'minina fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bergabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.